Ya, ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita umat percaya, bagi kita orang-orang yang percaya. Ya, karena dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa andai saja Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Jadi hari ini adalah bukti kemenangan kita, bukti kepercayaan kita itu tidak sia-sia, ya, karena Kristus telah bangkit. Amin, Bapak Ibu. Iya, kita adalah umat-umat yang sangat, umat percaya yang sangat beruntung dan sangat bangga, ya, bahwa Tuhan kita yang kita sembah, ya, telah melewati maut, telah melewati kematian, ya, dan dikatakan bahwa pada hari yang ketiga, ya, hari ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan, kita akan kembali buka di dalam Lukas. Seperti pembacaan kita tadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya berikan tema perenungan kita pada hari ini adalah kebangkitan Yesus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Paskah, ya, adalah hari kebangkitan atau hari kemenangan. Seperti yang sudah mungkin kita dengar hari Jumat yang lalu, Bapak Gembala sampaikan bahwa Paskah di dalam Perjanjian Lama itu mengisahkan bagaimana bukti pembebasan bangsa Israel dari kematian anak sulung, ya, di Mesir pada waktu itu. Itu dalam Perjanjian Lama dikatakan Paskah. Mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari hukuman ketika mereka ada di tanah Mesir pada waktu itu. Tetapi kalau kita boleh menghayati, merenungkan di Perjanjian Baru, ya, Paskah diartikan adalah kemenangan melawan maut oleh Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita. Paskah di dalam Perjanjian Baru itu membuktikan bahwa kasih Kristus nyata dalam kehidupan. Kuasa kemenangan telah dinyatakan. Yesus Kristus telah mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah yang disebut hari kebangkitan, hari kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti yang kita rayakan pada hari ini, ya. Semua orang percaya di seluruh dunia mengingat kembali, merenungkan kembali. Kalau di hari Jumat kemarin kita boleh mengingat betapa sedihnya, betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi hari ini, ya, di hari ketiga, kabar baik itu menggemparkan seluruh orang percaya. Terutama yang kita baca di ayat yang pertama tadi, perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka mendengar berita kebangkitan itu dan mereka menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita kembali. Saya akan bacakan untuk kita dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mari kita kembali lihat Alkitab kita dan kita renungkan kembali, ya. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya-tanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ya. Perikop yang kita baca pagi hari ini mengisahkan, ya, menceritakan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Bagi bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Kenapa dikatakan hari pertama minggu itu? Ya, bagi bangsa Yahudi, ya, hari Sabat itu adalah hari pemberhentian. Kalau saat ini kita hari Sabtu, ya. Bagi bangsa Yahudi, kebiasaan mereka dikatakan pada hari Sabat itu adalah hari peristirahatan mereka, hari pemberhentian mereka dari segala aktivitas mereka, ya. Dan mereka datang di hadapan Tuhan, mereka berdoa di situ pada hari Sabat. Sehingga dikatakan pada hari pertama minggu itu. Lalu bagi jemaat Kristen mula-mula, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa hari Minggu itu adalah dikatakan hari kemenangan. Kemenangan dari ketika Yesus mati 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Minggu, Yesus bangkit. Sehingga pada saat ini seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia menguduskan hari Minggu. Dikatakan bahwa hari Minggu adalah hari kemenangan, dan banyak orang-orang percaya datang beribadah kepada Tuhan, ya, karena hari Minggu adalah hari kemenangan. Tepatnya ketika Yesus mati, kemudian 3 hari setelahnya jatuh pada hari Minggu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dikatakan juga menurut kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, ketika ada orang yang meninggal, ketika ada orang yang sudah mati, ya, 3 hari ini waktu mereka untuk berkabung, waktu mereka untuk menatapi. Sehingga dikatakan di ayat yang pertama itu bahwa tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Mereka datang berkabung, mereka datang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Tetapi apa yang mulai mereka alami, mereka terima, Bapak Ibu Saudara, yang mereka lihat? Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dari beberapa buku yang dibaca bahwa batu, ya, sebagai pembatas kubur Yesus pada waktu itu bukan batu yang kecil yang bisa digeser oleh satu orang. Batunya bukan hanya seperti yang bisa diangkat oleh 2 orang sehingga bisa digeser begitu saja. Tetapi apa yang menjadi kenyataan pada waktu itu? Batu itu dikatakan sudah terguling dari kubur itu, ya. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ada di posisi para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu, ya. Kalau kita datang ke kubur, lalu kita misalnya pergi berziarah, ya. Lalu tiba-tiba apa yang kita harapnya itu ada, sementara
Bapak Ibu Saudara. Apalagi tiba-tiba datang sosok asing, 2 orang yang berpakaian putih berkilau-kilau. Kalau respon kita mungkin secara manusia pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya sendiri datang ke kubur kemudian ada yang aneh, mungkin saya sudah lari meninggalkan itu langsung tempat. Tetapi perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Menundukkan kepala itu adalah membuktikan bahwa mereka masih meratapi kesedihan. Mereka masih belum bisa menerima kematian Tuhan Yesus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kita boleh melihat di sini dan boleh merenungkan respon para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu. Apakah mereka percaya? Apakah mereka tidak percaya? Kita lihat di ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara. Respon yang pertama yang boleh dialami, yang boleh dilakukan oleh para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu, meresponi dengan baik. Mereka dikatakan bahwa mereka kembali dan menceritakan kejadian itu, menceritakan kabar baik itu. Setelah mereka tahu, setelah mereka boleh melihat dan percaya. Tetapi ada satu, ya, respon yang boleh dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka, ya, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Respon yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu menganggap berita yang mereka dengar dari perempuan-perempuan itu omong kosong. Mereka tidak percaya, mereka ragu akan berita itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka katakan doa itu omong kosong. Mereka lupa. Mereka lupa akan apa yang sudah pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka ketika mereka bersama-sama dengan para murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalib. Karena berita ini, berita kebangkitan Tuhan Yesus, berita kematian Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah sampaikan pada murid-muridnya bahwa nanti, ya, anak manusia itu akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan kemudian disalib. Para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tidak lagi mengingat kejadian itu. Karena apa? Mereka masih meragukan berita itu. Mereka masih berpikir bahwa itu tidak mungkin. Karena mereka masih hidup di dalam kegelisahan mereka. Mereka masih hidup di dalam kesedihan mereka akan kehilangan Tuhan Yesus. Tetapi pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat ke kubur itu. Dia mau membuktikan apakah benar berita itu atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 respon yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Respon yang pertama adalah bagaimana perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu meresponi dengan baik. Ketika mendengar berita itu, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi memberitakan juga
kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita teladani, mari kita contoh para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Ketika kita sudah mempercayai, ketika kita sudah mengenal Tuhan, mari ya, kita boleh belajar untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Mari kita juga memberi kesaksian itu kepada orang lain bahwa Yesus telah hidup. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita memberitakan kabar baik itu melalui kehidupan kita kepada orang-orang yang masih belum percaya. Ataukah kita mau memilih seperti respon para murid-murid Tuhan Yesus yang menganggap itu hanya omong kosong belaka. Mereka tidak percaya. Mereka menganggap bahwa itu omong kosong, itu tidak benar. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ada sebagai perempuan yang datang ke kubur itu, atau respon kita seperti para murid-murid Tuhan Yesus yang masih memiliki keraguan akan berita itu? Itu pilihan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, keraguan itu juga ada banyak dan sering kali kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keraguan, kekhawatiran, sama seperti yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa seringkali orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan masih memiliki keraguan yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya karena banyak orang yang masih mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan pengertian kita sendiri daripada mengandalkan atau percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya makanya keraguan itu masih ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, keraguan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ya, nyatanya dipatahkan oleh berita bahwa benar adanya, ya, Yesus telah bangkit. Ya. Kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa setiap orang-orang yang percaya akan memperoleh pengampunan daripada dosa. Setiap kita yang sudah percaya, setiap kita yang sudah menerima Tuhan, ya, kita akan memperoleh pengampunan. Karena apa? Yesus telah mati di atas kayu salib dan kemudian menang, memperoleh kemenangan melawan maut. Ada beberapa hal yang kita temukan dalam peristiwa di dalam kita merayakan Paskah pada hari ini. Kita perlu merenungkan Bapak Ibu Saudara bahwa kebangkitan Yesus membawa harapan yang baru bagi orang-orang percaya. Yang pertama yang kita renungkan bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru. Berarti ada harapan yang baru, yaitu kita akan memperoleh penebusan dosa. Kita akan memperoleh pengampunan dosa. Kita akan memperoleh pembebasan daripada belenggu dosa. Itu adalah harapan yang baru yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kebangkitan Yesus membawa kenyataan yang baru. Kenyataan apa Bapak Ibu Saudara? Kenyataan dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Kenyataan bahwa apa yang tidak mungkin pada kebangkitan Yesus menjadi mungkin oleh karena bukti Dia, Yesus telah bangkit. Itu adalah kenyataan-kenyataan yang baru kita terima dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu
kebangkitan Yesus saat ini boleh membawa harapan yang baru bagi kita. Kita boleh terus berharap kepada Tuhan. Kita boleh terus menemani Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah apa yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia, bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu bagi Tuhan dikatakan tidak ada yang mustahil. Itulah kenyataan yang baru kita peroleh bagi kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus juga mengajak kita pada hari ini untuk bangkit menjadi orang-orang percaya yang hidupnya terus bangkit, bukan hanya berdiam di tempat, tapi terus membangkitkan diri secara khusus dalam kerohanian kita, secara khusus dalam kita mengikuti Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang sudah puas ya akan kehidupannya saat ini, akan keberadaannya. Saya sudah sering ke gereja, sudah rajin beribadah, sudah cukup. Tetapi yang Tuhan mau inginkan kepada kita pada hari ini, bangkit terus. Kita akan mulai mengalami kebangkitan setiap hari di dalam kerohanian kita, di dalam pertumbuhan iman kita, diupdate setiap hari. Artinya bahwa ada pertumbuhan. Ya. Kalau ibaratnya tanaman, kita ditanam, kemudian tumbuh, besar, subur, kemudian menghasilkan. Itu yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan orang-orang percaya melalui kebangkitan, kemenangannya pada hari ini. Kemenangan itu kita boleh alami, kebangkitan itu kita boleh alami juga di dalam kerohanian kita, di dalam kita mengikuti. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita renungkan. Kita boleh kembali merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kemenangannya telah dinyatakan, kuasanya telah dinyatakan. Jadi apapun yang kita pikirkan akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, entah itu keraguan akan apapun itu, kekhawatiran atau ketakutan akan masa depan kita, akan keluarga kita. Setiap dari kita berbeda-beda, punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun itu, entah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran, entah itu sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini, bahwa Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan maut. Dan ketika kita percaya, kemenangan itu juga akan kita alami bagi kita setiap orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Kemenangan itu akan menjadi bagian kita ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, ketakutan sebesar apapun, kekhawatiran sebesar apapun, ketika kita mau menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Ya, dikatakan tadi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, segala sesuatu, ya, apapun itu yang kita gumulkan Bapak Ibu Saudara, ya, hanya saja, ya, Yesus mengajak kita bersama-sama melalui kebangkitannya pada hari ini. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap percaya. Dan mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi umat-umat yang percaya pada Tuhan. Kalau selama ini mungkin ada banyak yang menjadi pergumulan kita, kalau selama ini kita masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama, hari ini kesempatan bagi kita untuk kembali memulai cara hidup yang baru bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Cara kebiasaan kehidupan kita yang lama, yang jauh daripada Tuhan, kita tinggalkan dan kemudian kita kembali bangkit dan memulai cara hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah sanggup bekerja melebihi
dari apa yang kita harapkan. Amin. Allah sanggup mengerjakan apa yang kita rasa itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Dia sanggup mengerjakan itu ketika kita memperoleh, ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, mari tugas kita adalah bersama-sama saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita boleh merayakan hari Paskah, pembebasan kita dari belenggu dosa. Mari umat yang percaya yang sudah dilepaskan dari dosa, tinggalkan cara hidup yang lama dan kemudian mulai dengan cara hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa segala sesuatu Tuhan akan kerjakan sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kesempatan bagi kita saat ini untuk kita boleh merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kesempatan bagi kita saat ini untuk kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kematiannya, kebangkitannya membawa harapan yang baru bagi kita, membawa kenyataan-kenyataan yang baru bagi kita bahwa Tuhan mampu bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, mari sampaikan kepada Tuhan. Apa yang boleh kita gumulkan akhir-akhir ini bahwa di hadapan Tuhan kita boleh mengimani bahwa segala sesuatu yang mungkin itu terasa berat dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang mungkin bagi kita itu merasa bahwa tidak mungkin, tetapi kita percaya. Mari kita imani bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati kembali, kami boleh mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan yang begitu besar dalam hidup kami. Atas kuasa Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, oleh karena kemenangan Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebangkitan, kemenangan-Mu itu hidup dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Berikan kami kekuatan, berikan sedang jemaat Tuhan kekuatan untuk kami boleh menang, melawan keraguan kami, melawan ketakutan kami, kekhawatiran kami ya Tuhan. Pimpin kami, berikan kami kekuatan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh terus bekerja dalam setiap hati kami. Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah karya Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap hati dan pemikiran kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat yang penuh kemenangan setiap hari di dalam Tuhan. Di dalam kami mengiring Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.